Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku nggak bakalan cerita about skincare, tapi aku bakalan cerita tentang broken home. Jadi ini sedikit pengalaman aku, dan aku mau sharing-sharing sama kalian. Aku mau sharing-sharing juga sama orang-orang di luar sana yang mungkin sebagian orang nggak merasakan, dan mungkin juga sebagian orang merasakan hal yang sama kayak aku. By the way, sekarang ini aku bikin video jam 11 kurang ya, Yun. Jam 11 kurang malam. Jadi kenapa aku nggak bikin siang atau sore? Karena kayak aku ngerasa nggak enak aja gitu kalau misalkan siang atau sore itu kan mama, nenek, bibi itu kayak masih pada bangun. Sedangkan kalau misalkan aku bikin video ini cerita tentang broken home itu kayak gak enak aja gitu, feelnya tuh nggak bakalan dapet gitu. Kayak kalau misalkan apalagi risih atau misalkan kada berisik, jadi mungkin aku kurang enak aja ceritanya gitu. Jadi sekarang ini malam-malam aku bikin video ini, dan semoga ini menjadi video yang mungkin bermanfaat juga buat kalian, bermanfaat buat aku. Ini murni buat sharing-sharing doang, aku nggak bermaksud untuk menggurui atau kayak sesuatu yang kayak negatif thinking atau kayak gimana, enggak. Ini aku cuman pengen sharing aja gitu. Oke, kita langsung aja. So, what the meaning of broken home? For me, broken home itu adalah suatu keadaan di mana kondisi keluarga yang tidak baik-baik aja, yang kayak orang tua mengalami suatu permasalahan yang sangat besar dan hingga akhirnya mereka harus memutuskan untuk bercerai kayak gitu. Itu menurut aku sih, entah itu menurut versi kalian kayak gimana, nanti kalian komen aja di bawah. Terus kenapa aku cerita kayak gini, kenapa aku pengen sharing sama kalian, karena I think di luar sana itu banyak banget mindset atau pandangan orang terhadap anak ataupun seseorang yang broken home itu kayak negative thinking gitu. Dan aku nggak mau hal itu terjadi, dan aku juga pernah merasakan hal itu, jadi gak enak banget gitu rasanya. Tapi aku pengen cerita dan aku pengen bilang ke kalian bahwa nggak semua anak broken home, nggak semua orang yang mengalami permasalahan di keluarganya itu adalah orang yang nakal, yang pendiam, terus kayak mereka punya banyak masalah, mereka nggak bisa bergaul, mereka nggak bisa berprestasi, mereka nggak bisa hidup di sosial, terus mereka nggak bisa juga hidup kayak orang-orang lain. Nggak kayak gitu loh, karena kita juga sama-sama manusia, kita juga sama-sama makhluk sosial, dan kita juga punya hak yang sama buat bergaul kayak terus dapat prestasi yang sama kayak orang-orang lain gitu. Oke, next. Jadi gimana sih awal mulanya aku sampai ngalamin broken home? Ini aku ngalamin itu sejak usia aku 5 tahun. Jadi dulu itu pas aku usia 5 tahun itu sekitar aku udah mulai masuk TK kayaknya Pak Bud. Jadi aku tuh sering banget ngeliat orang tua aku berantem. Jadi kayak di rumah itu pokoknya kayak gak tenang aja gitu. Tapi nggak selalu gak tenang juga sih, ada masa-masa dimana aku memang senang, bahagia, tenang. Tapi ketika seorang anak ngerasain hal itu, melihat permasalahan di keluarganya, orang tuanya berantem di usia yang 5 tahun itu, yang aku rasain itu kayak hancur banget gitu loh. Ya Allah, kok kenapa bisa kayak gitu loh. Terus aku kalau misalkan orang tua aku berantem, kayak misalkan nih, ini mama, ini bapak, terus mereka tuh berantem kan gini. Nah aku tuh kadang ada di pangkuan mama, kadang ada di pangkuan bapak. Jadi kayak dari mama sambil nangis gitu kan ngelihat mereka berantem, dari mama pengen ke bapak, terus tadi bapak pengen ke mama, kayak gitu aja kalau misalkan lagi berantem. Terus aku pernah juga ngelihat kayak apa sih namanya, bukan adegannya jadi apa ya, kayak ngelihat ya, mungkin bisa dibilang adegan gitu ya, dimana orang tua aku yang benar-benar berantem banget, yang sampai almarhum bapak aku sampai mau nekat minum kayak yang aneh-aneh kayak buat ngeracunin kayak gitu mungkin ya, tapi alhamdulillah nggak jadi. Terus aku juga sampai pernah ngelihat di pojok dapur aku itu almarhum bapak aku itu pernah sampai mau nekat ngelakuin something yang gak wajar sama ibu aku, sama mama aku maksudnya. Terus pokoknya kayak gitu-gitulah
sampai pernah almarhum bapakku juga kayak diusir sama mama, terus dari rumah itu baju-bajunya itu udah kayak dikeluarin lewat jendela kayak gitu-gitu pokoknya. Terus mungkin karena orang tua aku pun udah sama-sama nggak tahan sama keadaan yang terus-terusan ada masalah kayak gitu terus, hingga akhirnya mereka memutuskan buat cerai. Nah, aku tuh pas waktu 5 tahun kan udah mulai agak denger gitu, udah mulai agak paham something like that. Jadi pas dengar mereka kayak ya udah kita cerai aja, atau misalkan ya udah mudahan aja gitu atau kayak gimana, aku tuh langsung ngerasa ya Allah, harus kayak gitu ya, apa nggak bisa dipertahanin ya atau kayak gimana gitu. Tapi itu cuman sepintas kayak pikiran anak kecil yang emang hancur lah gitu ya. Kalau misalkan udah gede mungkin beda lagi pemikirannya, tapi kalau misalkan masih kecil masih kayak gitu. Terus sampai aku suka kadang pengen ketawa sendiri kalau misalkan aku inget hal ini. Jadi ketika aku dengar mereka mau udahan atau mau cerai, aku tuh sampai mikir aku mau bunuh diri aja deh gitu. Aku sampai mikir kayak gitu, aku sampai pernah mau kayak gitu. Tapi pas terus kan aku langsung ke dapur tuh, pas keluarga aku lagi di tengah rumah lagi berunding gitu kan, lagi memutuskan something yang kayak gitu. Aku pergi tuh ke dapur, ceritanya aku mau bunuh diri ceritanya. Terus aku ambil pisau dong, terus pas ambil pisau pas dicobain ditancepin ke perut, ternyata sakit. Ternyata sakit dan aku nggak jadi dong, aku nggak jadi ngapa-ngapain. Akhirnya aku cuma nangis aja gitu kan, cuma nangis aja di dapur gitu. Nah setelah mereka bercerai, karena kan biasanya aku mungkin terbiasa dengan setiap malam bersama mereka. Nah setelah mereka cerai itu kadang aku kayak nanyain ke mama, bapak mana gitu, mama pengen ke bapak gitu. Kadang aku dianterin, atau misalkan kadang aku juga suka dijemput sama almarhum bapakku. Kadang aku nginep di bapak, kadang aku juga di rumah. Jadi pokoknya kayak gitulah. Kadang malahan kalau misalkan setiap siang-siang biasanya aku dijemput buat diajak main, buat diajak motor-motoran kayak gitu. Terus gimana sih kehidupan aku setelah mereka bercerai gitu? Pastinya sangat buruk sih ya. Pastinya bukan sesuatu yang diharapkan banget bagi setiap orang ngalamin sesuatu yang emang gak diinginkan gitu loh. Jadi kayak pas aku masuk SD, kalau misalkan kayak lihat orang-orang dianterin sama mama papanya gitu, atau enggak sama ibunya, atau misalkan sama papanya, tapi aku enggak. Jadi semenjak orang tua aku cerai, jadi karena kan mama aku mungkin mau gak mau harus jadi tulang punggung keluarga, harus nyari nafkah, harus nyari uang buat makan keluarga termasuk aku. Jadi setelah mereka cerai itu orang tua aku masing-masing udah kayak bapak ngejalanin hidupnya sendiri, mama ngejalanin hidupnya kayak gitu. Dan mama aku itu kerja jauh, kerja di Jakarta. Jadi sehari-hari itu aku cuman sama bibi sama nenek, pokoknya sama yang ada di rumah aja. Kayak ngerasa kalau misalkan lihat orang-orang pada dianterin gitu sama mamanya, sama papanya, sedangkan aku cuman dianterin sama bibi sama nenek gitu. Kayak ngerasa gak adil banget gitu. Kenapa harus kayak gini sih? Kenapa harus ngalamin hal kayak gini gitu? Kenapa aku gak bisa hidup secara normal kayak orang-orang? Kenapa aku gak bisa ngerasain hal yang orang lain rasain? Kenapa aku gak bisa bahagia kayak orang bahagia kayak gitu? Terus kadang aku juga ngerasa gak ada kayak misalkan udah mulai SMP tuh. Kalau misalkan masih SD kan berarti istilahnya masih tahap-tahap yang kayak masih kanak-kanakan gitulah. Tapi pas aku mulai dari SMP, aku udah mulai mikir. Terus kayak aku pas masuk SMP itu kan biasanya orang-orang baru, teman-teman baru. Nah pas aku masuk di kelas kelas 2 SMP kalau nggak salah, teman-teman itu kan biasa kalau misalkan pada ngumpul ngegosip gitu kan, mereka suka pada kayak cerita-cerita perkenalan, terus kayak mereka ceritain tentang keluarganya, mereka ceritain tentang kehidupannya, terus kayak mereka nyeritain pokoknya tentang kebahagiaan mereka yang mereka rasain. Kayak aku suka minder aja gitu. Terus kalau misalkan kan muter tuh kan biasanya posisinya, dia udah cerita, terus misalkan mereka nanya, Ares kamu gimana gitu, kadang aku suka kayak bingung sendiri ngejawabnya gitu. Bukannya aku nggak mau cerita sama mereka, bukannya aku nggak mau mereka tahu, cuman kayak
pasti sih aku emang ngerasain kayak ada rasa malu banget, karena mungkin aku nggak bisa kayak mereka ceritanya, dan aku juga kadang minder aja gitu. Kalau misalkan bisa, gak usah nanya kayak gitulah ke aku gitu, gak usah nanyain hal-hal yang emang sekiranya gak mau aku ceritain ke mereka. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin emang aku harus cerita. Kadang aku paksain buat cerita sama mereka, sampai akhirnya kayak mereka, ih maaf ya aku nggak tahu, kayak gitu pokoknya lah. Dan itu rasanya kayak gimana, perih banget sumpah. Kayak ngerasa nyesel deh gue cerita gitu loh, nyesel sih gue gabung sama mereka gitu. So, kenapa mereka harus nanya kayak gitu. Nah mungkin itu adalah sisi-sisi buruk yang emang aku rasain, dan itu emang aku gak cuman cerita omong kosong, aku gak cuman bohong doang, dan aku gak fiktif doang. Ini beneran apa yang terjadi sama aku dan apa yang aku rasain. Mungkin sebagian orang yang memang ngalamin broken home juga merasakan hal yang sama, atau mungkin berbeda juga. Yang penting istilahnya kita sebagai anak yang broken home jangan sampai ngerasa putus asa, jangan sampai ngerasa bahwa diri kita itu gak berguna, jangan sampai ngerasa bahwa kita itu gak layak bahagia gitu. Dan aku nanti bakalan cerita lagi di part yang kedua, gimana sih aku bisa up, dan aku gimana bisa aku grow up dari posisi atau dari keadaan yang buruk yang emang aku rasain ini. Dan apa yang memotivasi aku buat terus maju, buat terus gak ngerasa minder dari semua hal-hal yang aku alamin sebelumnya. Nanti aku bakal cerita lagi. Mungkin buat sekarang ceritanya cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.